Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas tentang dasar-dasar pendidikan. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan tentang eksistensi perubahan sosial, hubungannya dengan pendidikan. Yang kita bahas yang pertama tentang eksistensi perubahan sosial. Definisinya dari berbagai pendapat ahli disimpulkan bahwa perubahan sosial merupakan segala proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi-fungsi suatu sistem sosial. Nah, perubahan sosial ini sendiri, kalau misalkan berdasarkan konsep secara luas, ini meliputi perubahan fenomena sosial berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individu sampai tingkat komunitas dunia. Jadi dari yang kecil sampai yang cakupannya luas ya. Kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial itu sendiri. Yang pertama ada perubahan yang terjadi secara cepat dan lambat. Nah, perubahan secara cepat dan lambat ini, sebagai contoh misalkan untuk yang perubahan yang sangat cepat, kita bisa melihat atau menyaksikan sendiri bagaimana perubahan sosial terjadi di negara kita sendiri dari hari ke hari ya, tentang teknologi, baik teknologi komunikasi, transportasi, kemudian apalagi teknologi transportasi, komunikasi, terus industri ya. Nah, itu juga sangat jelas terlihat ya, ada perubahan yang sangat cepat sekali. Ada yang istilah orang-orang yang lahir di tahun 70-an katanya mengalami lonjakan perubahan sosial yang diakibatkan oleh teknologi yang begitu cepat ya. Jadi dari yang sangat manual atau konvensional sampai yang modern seperti yang sekarang, yang serba canggih. Nah, kemudian bagaimana perubahan yang terjadi secara lambat? Nah, perubahan yang secara lambat ini adanya perubahan-perubahan kecil itu yang saling mengikuti dengan lambat. Nah, biasanya perubahan-perubahan ini tidak dikehendaki. Jadi sifatnya tanpa disadari ternyata kita sudah mengalami perubahan. Kemudian perubahan berikutnya adalah perubahan yang besar dan kecil. Nah, untuk perubahan yang kecil pengaruhnya ini merupakan perubahan-perubahan pada unsur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung. Artinya tidak berpengaruh yang berarti bagi masyarakat ya. Misalkan ada perubahan dalam mode pakaian misalkan ya, walaupun ada beberapa atau sebagian masyarakat yang terpengaruh, tetapi secara umum tidak terpengaruh. Karena ada juga yang memang tidak melihat mode ya, hanya sebagai kebutuhan pokok. Artinya pakaian itu sendiri ya sebagai kebutuhan pokok, bukan melihat modenya. Hanya sebagian kecil saya yang terpengaruh dengan mode itu sendiri. Kemudian jika perubahannya yang sangat besar, masih kaitannya dengan yang pertama tadi ya, perubahannya lambat dan cepat. Nah, perubahan yang pengaruhnya sangat besar ini sebagai contoh akibat dari atau adanya pengaruh dari pendidikan. Itu bisa dilihat sangat jelas
di suatu masyarakat tertentu, jika pendidikannya sudah mulai membaik, maka akan terjadi perubahan yang sangat besar pada masyarakat tersebut. Kemudian kalau misalkan dari atau di dalam suatu masyarakat kesadaran akan pentingnya pendidikan itu masih kurang, nah itu juga akan sangat terlihat jelas ya perbedaannya kalau misalnya dibandingkan antara kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran bahwa pendidikan sangat penting dan sebaliknya kelompok masyarakat yang masih belum menyadari bahwa pendidikan sangat penting, itu akan terlihat jelas perubahan pengaruhnya ya, pengaruh pendidikan itu sendiri terhadap sosial, terhadap perubahan sosial. Jadi bisa dilihat gitu ya. Jadi pada prinsipnya perubahan yang pengaruhnya besar sebagai contoh dari pendidikan dalam kehidupan atau dalam perubahan sosial ini sangat luar biasa dari zaman ke zaman, karena pendidikan semuanya berubah. Tapi kalau misalkan kita kembali lagi ke hakikat manusia yang serba ingin tahu, dari zaman yang di zaman purba misalkan yang hanya menggunakan alat sederhana dan sebagainya, kemudian berkembang karena rasa ingin tahunya seperti sekarang ini, itu bagian dari pendidikan. Kemudian berikutnya perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Nah, ini kaitannya juga dengan yang perubahan yang terjadi secara lambat tadi yang dijelaskan di awal ya. Ada perubahan sosial yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Yang tidak dikehendaki yang tadi itu, yang perubahannya sangat lambat tanpa disadari ternyata ada perubahan. Ya. Dan ini biasanya sangat tidak dikehendaki. Biasanya perubahan-perubahan bisa dibilang ada sisi negatifnya gitu ya. Kita lihat di sini di gambar di samping ini ada dari perubahan-perubahan anak-anak yang tadinya bermain tradisional, berkumpul dengan teman-temannya, saling berinteraksi, kemudian semua melakukan aktivitas yang sangat luar biasa gitu ya. Kemudian tanpa disadari itu semua berubah karena adanya pengaruh teknologi. Ya, ini tidak dikehendaki gitu ya. Artinya ada sisi negatifnya bahwa perubahan sosial ini yang diikuti oleh teknologi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan semua umat manusia ya, bukan hanya digambarkan di sini untuk anak-anak, karena memang berpengaruh pada seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Jadi yang digambarkan adalah anak-anak yang notabene kehidupannya dengan bermain tetapi berubah menjadi individualistis ya, karena mereka asik dengan gadgetnya masing-masing, dan ini udah menjadi fenomena yang luar biasa di masyarakat. Ini tidak dikehendaki. Jadi ini perubahan yang tidak dikehendaki sebenarnya gitu ya. Kemudian kalau perubahan yang dikehendaki itu seperti apa? Ini biasanya ada pihak-pihak tertentu atau bisa dibilang para pemimpin atau para pemegang kebijakan ya, yang membuat rencana, membuat perubahan dalam suatu masyarakat, atau mungkin bisa dibilang agent of change ya, jadi agen perubahan dalam suatu masyarakat, dan biasanya diprakarsai oleh para pimpinan gitu ya, entah dari pimpinan bawah atau mungkin dari tingkat yang lebih tinggi lagi, atau bahkan dari pribadi tetapi bekerjasama dengan para pemegang kebijakan yang bisa merubah membuat suatu perubahan yang luar biasa dalam kelompok masyarakat tersebut. Jadi tidak harus seorang pemimpin yang bisa membuat perubahan dalam suatu kelompok masyarakat, tapi juga orang-orang tertentu yang memang memiliki
satu keterampilan, kemudian juga memiliki kemauan yang kuat, dan tidak kalah penting juga didukung oleh masyarakat dan pimpinan di masyarakat itu sendiri. Karena mau tidak mau semua terkait dengan kebijakan itu ya. Kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu juga ada peraturan, ada rule-nya di suatu masyarakat tertentu, dan itu harus ada izin dari pimpinan gitu ya. Nah itu, jadi ini perubahan yang dikendaki karena memang direncanakan, dibuat rencana yang sematang mungkin adanya perubahan dalam suatu kelompok masyarakat. Kemudian berikutnya, penyebab terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, penyebab yang datangnya dari masyarakat. Misalkan adanya perubahan jumlah penduduk, ya. Ini sangat-sangat luar biasa ya. Indonesia termasuk negara yang memang penduduknya sangat tinggi dan masuk 5 besar ya, negara dengan penduduk yang sangat banyak. Ini sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial itu sendiri ya. Berikutnya adalah penyebab yang datang dari luar masyarakat. Oh ya, yang penyebab datang dari masyarakat selain penduduk juga ada ya. Misalkan dari adanya konflik misalkan ya, itu juga akan sangat berpengaruh ya, terhadap perubahan sosial. Ada konflik di masyarakat, kemudian misalkan ada penemuan-penemuan baru di dalam kelompok masyarakat tertentu atau secara umum gitu ya. Misalnya kita lihat kalau dulu para petani misalkan menggunakan sapi atau kerbau untuk membajak sawah gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menggunakan traktor. Itu adalah perubahan sosial yang datangnya dari masyarakat sendiri karena adanya penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat. Kemudian juga kalau kita kaitkan dengan pendidikan, ya mungkin dulu di dunia pendidikan mengajar hanya dengan menggunakan metode ceramah misalkan yang konvensional. Sekarang sudah mulai digalakkan dengan model-model pembelajaran yang inovatif gitu ya. Itu sebagai salah satu contoh gitu ya. Kemudian penyebab yang datang dari luar masyarakat. Nah sebenarnya yang di luar dari yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri tetap ada kaitannya dengan masyarakat sebenarnya ya. Misalkan yang pertama dari lingkungan alam misalnya, karena ya penyebabnya dari perbuatan dari masyarakat itu sendiri, misalkan karena penebangan pohon, akhirnya suatu daerah menjadi gundul dan longsor dan tidak bisa ditempati lagi misalkan. Nah itu dari alam, tetapi sebagai akibat dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kemudian bisa juga misalkan dari peperangan, akhirnya banyak masyarakat yang eksodus gitu atau pergi ke tempat lain secara besar-besaran gitu ya, karena daerah ini menjadi daerah konflik peperangan. Kemudian berikutnya terkait dengan eksistensi pendidikan. Nah, kita sudah mengenal istilah pendidikan, kemudian definisinya juga ya. Nah, ini saya sekedar mengingatkan bahwa kalau kita rinci bahwa pendidikan itu usaha sadar dan terencana ya untuk menunjukkan suatu belajar yang menyenangkan. Ya. Kemudian ada proses pembelajaran yang aktif yang dilakukan oleh peserta didik.
Jadi tidak lagi teacher center ya, artinya berpusat pada guru, tetapi sekarang berpusat kepada peserta didik yang aktif, yang mengeksplor dirinya. Kemudian bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Ya, jadi bukan bukan hanya transfer knowledge ya, tapi potensi yang ada di dirinya, atau bukan hanya mendapatkan pengetahuan yang ditransfer dari seorang pendidik. Kemudian berikutnya ada hasil dari pendidikan itu sendiri bisa berguna atau bisa bermanfaat untuk dirinya, kemudian masyarakat, bangsa, dan negara. Nah ini kalau misalkan semua masyarakat, semua anak menyadari ini gitu ya, akan pentingnya pendidikan untuk dirinya sendiri minimal, untuk masyarakat dan negara, mungkin tidak ada gitu ya anak-anak yang malas dan sebagainya. Tetapi kembali lagi, ini adalah tugas kita bersama sebagai masyarakat yang mengerti tentang pendidikan untuk bersama-sama memotivasi peserta didik atau anak-anak untuk terus belajar dan belajar agar kelak menjadi manusia yang bermanfaat untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian berikutnya terkait dengan sistem pendidikan, begitu pentingnya pendidikan, UNESCO sebagai organisasi dunia ya, dan yang mengurusi masalah pendidikan di tingkat internasional, ini merumuskan pendidikan yang lebih luas gitu ya. Kalau di materi sebelumnya kita mengenal 4 pilar pendidikan, nah ini ada 5 rumusan pendidikan secara luas ya, yang dirumuskan oleh UNESCO. Yang pertama learning how to think, kemudian ada learning how to do, dan learning how to be. Kemudian ada learning how to learn, dan learning how to live together. Learning how to link artinya belajar bagaimana berpikir. Learning how to do, belajar bagaimana melakukan. Learning how to be, belajar bagaimana menjadi. Learning how to learn, belajar bagaimana belajar itu sendiri. Dan learning how to live together, belajar bagaimana hidup bersama. Nah kalau kita lihat dari rumusan UNESCO ini, jelas sekali bahwa pendidikan itu bukan sekedar melakukan transfer ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge gitu ya, tapi juga menciptakan pribadi yang dapat berarti. Artinya pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang baik, memiliki sikap yang baik, bukan hanya sebatas ilmu pengetahuannya yang luar biasa, tetapi juga karakternya yang harus diperhatikan gitu ya. Bagaimana karakter seorang anak, sebagus apapun pendidikan atau ilmu pengetahuannya, tetapi kalau karakternya tidak optimal dikembangkan, maka tidak akan optimal, tidak akan maksimal gitu ya hasil dari pendidikan itu sendiri. Nah misalkan di sini kalau kita lihat dari ada learning how to live together. Nah di sini kan bagaimana hidup bersama, berkolaborasi dengan masyarakat. Kalau di tempat kerja berkolaborasi dengan orang-orang yang memang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Nah ini sangat penting bagaimana peserta didik diajarkan untuk bersama, berkolaborasi. Makanya kalau di dalam pembelajaran atau model pembelajaran yang inovatif, sebagai contoh misalkan model pembelajaran problem based learning misalkan, atau
inquiry, discovery dan sebagainya yang menggunakan pendekatan saintifik itu sangat jelas digambarkan ya dalam sintaks-sintaksnya, dalam langkah-langkahnya, di mana proses pembelajaran di kelas bukan hanya sebatas transfer of knowledge gitu ya, atau transfer pengetahuan semata dari seorang guru atau pendidik ke peserta didik, tetapi itu tadi bagaimana belajar. Karena memang dalam proses pembelajarannya siswa aktif mengekspor dirinya, mencari sumber, menganalisis, berdiskusi. Nah, ini terlihat dan to live together, learning how to learn, learning how to be dan sebagainya. Kemudian misalkan dalam problem brainstorming, memecahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri gitu ya. Ini sangat terlihat jelas itu ya, bagaimana pendidikan bukan hanya mengembangkan atau memaksimalkan potensi anak dalam hal ilmu pengetahuan, tapi juga dari sisi karakternya yang dibangun, bagaimana berpikir, bagaimana melakukan, bagaimana menjadi, bagaimana belajar itu sendiri, dan bagaimana bisa hidup bersama gitu. Nah, ini kalau dikembangkan atau dilakukan secara maksimal, potensi anak akan berkembang secara utuh dan kelak menjadi pribadi-pribadi yang sangat luar biasa. Amin ya. Kita lanjutkan. Nah, penyebab terjadinya perubahan sosial tadi kalau tadi dijelaskan dari eksistensi pendidikan itu ya. Nah, ada 3 penyebab dan antara satu dengan yang lainnya ini saling berkaitan ya. Pertama ada globalisasi, kemudian penyebab berikutnya ada ilmu pengetahuan dan teknologi dan demokratisasi. Nah, kalau dilihat dari poin pertama globalisasi sendiri merupakan suatu proses ya di mana antar individu, antar kelompok dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait dan mengaruhi satu sama lain yang lintas batas negara. Seperti kita saksikan sekarang ini bahwa antar negara kita dengan negara-negara tetangga itu sudah seperti tidak ada batas gitu ya. Kemudian ada saling ketergantungan atau saling bergantung, saling mengisi, adanya interaksi yang luar biasa, kemudian saling mempengaruhi satu sama lain dalam hal yang positif. Nah, ini udah luar biasa gitu ya, globalisasi, dan sudah tentu sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial. Banyak sekali terkait dengan atau penyebab terjadi perubahan sosial yang dari poin globalisasi ya. Karena globalisasi itu tidak bisa diabaikan ini fenomenanya. Artinya fenomena globalisasi yang tidak bisa diabaikan. Yang pertama misalnya kalau kita lihat dari kemajuan teknologi komunikasi, di mana kita bisa berbicara dengan orang luar dengan jarak yang luar biasa jauh, tetapi kita bisa dengan mudah berkomunikasi baik tatap muka melalui teknologi misalkan dengan web dan sebagainya gitu, ataupun hanya sebatas berkomunikasi audionya saja. Itu udah sangat luar biasa gitu ya sekarang. Kalau misalkan di tahun-tahun 70-an kan itu belum ada gitu ya. Kalau misalkan kita bandingkan gitu ya antara tahun 70-an bahkan tahun 80-an 90-an juga pasti sangat sulit gitu ya, tidak berkembang seperti yang sekarang. Kalau kita lihat di gambar di sini sebagai ilustrasi teknologi cetak ya, sintik dengan komputer itu luar biasa ya.
Kalau dulu mungkin zaman tahun 90-an yang dimana belum ada mesin atau belum ada laptop, ada komputer, tetapi tahun 90-an belum begitu berkembang gitu ya. Nah, ini bisa menjadi penyebabnya ya, karena dari globalisasi itu sendiri. Dan ini dari pengetahuan juga dan teknologi. Makanya dari poin-poin tiga ini saling berkaitan gitu ya. Nah, poin berikutnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Masih berkaitan dengan globalisasi tadi, kita juga sudah bahas tentang teknologinya gitu ya. Nah, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, kita sudah merasakan sendiri bagaimana perubahan sosial yang diakibatkan oleh adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa. Seperti tadi di awal juga sudah dijelaskan tentang bagaimana anak-anak dulu masih berinteraksi dalam melakukan kegiatan-kegiatan misalkan permainan dan sebagainya, tapi sekarang justru malah lebih individualistis karena mereka sibuk dengan gadgetnya. Nah, ini perubahan sosial itu ya, walaupun bisa dibilang itu sisi negatifnya, tapi kalau misalkan kita lihat sisi positifnya, luar biasa banyak sekali perubahan sosial yang terjadi gitu ya, akibat dari ilmu dan teknologi. Dan di awal juga sudah dijelaskan dari teknologi komunikasi, kita bisa berkomunikasi kapanpun dan dimanapun dengan orang dimanapun kita bisa berkomunikasi. Kemudian transportasi, kalau dulu mungkin untuk pergi ke luar negeri harus menggunakan kapal laut ya, tapi sekarang sudah ada pesawat terbang yang lebih cepat gitu untuk bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Kemudian untuk teknologi yang lain, misalkan teknologi di bidang pertanian yang tadi juga sudah dijelaskan, misalkan yang tadinya menggunakan bajak atau menggunakan kerbau, sapi dan sebagainya, sekarang menggunakan traktor misalnya yang lebih modern gitu ya, lebih efisien, lebih efektif juga. Dan ini terlihat jelas gitu ya, perubahan sosial yang diakibatkan oleh ilmu teknologi. Banyak sekali yang terjadi akibat perubahan sosial yang diakibatkan oleh ilmu dan teknologi. Kemudian berikutnya demokratisasi. Kalau kita lihat perubahan yang diakibatkan oleh demokratisasi, ini ada kaitannya dengan globalisasi, dimana misalkan kalau kita lihat sejarah panjang negara kita Indonesia, dulu kita negara bukan seperti yang sekarang, artinya masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan di mana hak rakyat hampir tidak ada, artinya di zaman kerajaan semua dikendalikan oleh raja ya. Jadi semua rakyat harus patuh pada raja. Berbeda dengan sekarang, di mana semua rakyat, semua warganya memiliki hak gitu ya. Nah, ini juga ada kaitannya dengan globalisasi sendiri ya. Karena adanya pengaruh-pengaruh dari luar yang membawa budaya-budaya mereka ke Indonesia, atau bahkan yang bukan hanya budaya yang negatif tetapi budaya-budaya yang positif dibawa ke Indonesia, itu juga dari globalisasi sendiri itu ya, dimana negara kita mulai membuka mata bahwa demokrasi itu sangat penting. Ini kan dibawa oleh orang-orang yang memang punya pengalaman atau pendidikan di luar gitu ya, atau dibawa oleh orang luar sendiri ke Indonesia. Kemudian terkait dengan demokratisasi di bidang pendidikan,
seperti tadi dijelaskan, kalau dulu zamannya kerajaan mungkin semuanya diatur oleh raja gitu ya. Jadi rakyat hanya menjalankan. Nah itu terkait dengan pendidikan. Kita lihat zaman penjajahan, zaman dulu gitu ya, warga negara Indonesia masih belum bebas mendapatkan pendidikan. Artinya tidak semua warga mendapatkan pendidikan, tapi hanya orang-orang tertentu yang diatur gitu ya. Baik di zaman kerajaan ya, tapi hanya untuk kalangan istana misalkan yang mendapatkan pendidikan ya. Kemudian pada saat penjajahan ya hanya orang-orang yang mungkin ada kaitannya dengan para penjajah dan para pemimpin gitu ya, yang diberikan kesempatan untuk belajar. Berbeda keadaannya zaman sekarang, di mana semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Apalagi kalau misalkan kita lihat begitu banyak program-program pemerintah yang sangat peduli terhadap pendidikan, misalkan dengan beasiswa-beasiswa rakyat atau warga yang kurang mampu. Sebagai contoh di kita banyak untuk sekolah-sekolah negeri misalkan ya, sudah digratiskan sampai SLTA ya, untuk wilayah-wilayah tertentu sudah gratis gitu ya, walaupun mungkin masih ada. Saya juga belum tahu apakah masih ada yang bayar atau tidak untuk tingkat SLTA di negeri gitu ya. Soalnya kalau di daerah saya sendiri sudah gratis total gitu ya untuk sekolah negeri, walaupun mungkin masih ada iuran-iuran sedikit, tetapi itu pun hanya sifatnya untuk pribadi mereka sendiri, jadi bukan untuk iuran sekolah gitu ya, tetapi kembali lagi ke pribadinya masing-masing, misalkan untuk beli baju, seragam dan sebagainya. Nah, ini bentuk dari usaha pemerintah ya, supaya bisa mewujudkan yang tadi, adanya demokratisasi di bidang pendidikan, adanya hak-hak warga yang harus dipenuhi. Bahkan sampai tingkat perguruan tinggi ya, kalau kita lihat ada program beasiswa bidik misi. Kalau misalkan sekarang ada kartu Indonesia Pintar dan sebagainya gitu ya. Nah itu juga salah satu upaya pemerintah untuk menyasar atau membidik orang-orang yang punya potensi tetapi tidak memiliki kemampuan dalam hal finansial gitu, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi sudah sampai perguruan tinggi, bukan hanya di tingkat SLTA gitu, walaupun